Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan keterangan syarat sahnya sholat berjamaah yang nomor 4. Di kemarin sudah dijelaskan bahwa syaratnya sholat yang berjamaah yang nomor 4, imamnya tidak termasuk orang yang wajib mengulangi sholatnya. Imamnya tidak termasuk orang yang wajib mengulangi sholatnya. Seperti lagi masalah imamnya wasoha, saya ulangi, wasohal iktida'u bi ghairihi. Wasoha au faqidit tahuraini li adami ittifaq wasoha iktida'u bi ghairihi. Kamustahadatin ghairi mutahayyiratin wa mutayammimin la talzamuhu i'adatun wa masih khufin wa muttaji'in. Jadi berjamaah adalah imamnya orang yang istihadah, tapi istihadahnya bukan istihadah mutahayyirah. Imamnya melakukan taharahnya dengan tayammum. Itu gimana? Boleh. Sebab sholatnya orang istihadah yang bukan mutahayyirah itu tidak wajib diulangi. Orang yang sholatnya menggunakan tayammum juga tidak wajib diulangi. Wa masukufin wa muqtajin wal mustalfin. Orang imamnya menggunakan muzah, mengusap muzah. Imamnya orang yang tidur miring, tidur terlentang. Itu gimana? Enggak apa-apa. Boleh. Tapi amal mutahayyiratu fala yasihu iktida'u ghairiha. Orang yang perempuan yang istihadah mutahayyirah fa'iku fala yasimu qarasah apa iktida'u ghairiha. Wal amal mutahayyirah falazul iktida'. Jadi kalau imamnya itu istihadah mutahayyirah, maka hukumnya tidak sah. Sekalipun makmumnya juga istihadah mutahayyirah. Jadi kalau perempuan yang mengalami istihadah mutahayyirah jangan menjadi imam. Tidak sah berjamaahnya. Kenapa tidak sah? Walau mutahayyiratan binaan ala wujubil i'adah alaiha. Ini ada kaul yang mengatakan sholatnya perempuan yang mutahayyirah, istihadah mutahayyirah itu wajib diulangi. Tapi ini menurut sebagian kaul. Ya kalau kaulnya mutamad, orang yang istihadah mutahayyirah itu sholatnya tidak wajib diulangi. Jadi sholatnya tidak wajib diulangi. Ada orang istihadah mutahayyirah, kemudian sholat, nah itu gimana? Sholatnya tidak wajib diulangi. Di sini bin'an ala wujubil i'adati. Ada kaul yang mengatakan istihadah, orang yang istihadah mutahayyirah sholatnya wajib diulangi. Nah kalau begitu ini terlalu berat nanti. Orang istihadah mutahayyirah kalau cuma 1 hari 2 hari, kalau sampai istihadahnya 1 tahun 2 tahun, nah bagaimana nantinya? Ini kita berarti ini ala wujubil i'adah itu ada kaul yang mana tidak wajib diulangi.
Wa qala Sulaiman bin wa qala landaw sapa Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi. Imam Sulaiman Syekh Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi dawuh fi Tuhfatil Habibi ing dalem kitab Tuhfal Habib ala syarhil Khatibi ing ngatasi sare kitab Sarai Muhammad. Dawuh qauluhu wala biman talzamuhu i'adatum mahalluhu in alimal ma'mum bihalihi halal iktida au qablahu wa nasiya fa illam ya'lam mutlaqan au illa ba'da shalah fala i'adah ila ahli. Menurut Imam Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi dalam kitab Tuhfatul Habib, sarahnya kita akan lagi dawuh wala biman talzamuhu. Isinya jangan berjamaah, berarti tidak boleh berjamaah kepada orang yang sholatnya wajib diulang. Mahalluhu in alimal makmum bihalihi halal iqtidai au qablahu wa nasiya fa illam ya'lam mutlaqan au illa ba'da sholati fala i'adah. Jadi jangan sholat terhadap berjamaah kepada orang yang wajib sholatnya wajib diulang itu syaratnya makmumnya itu mengetahui pada keadaan imam, bahwa mengetahui kepada keadaan imam ketika mau berjamaah atau sebelum berjamaah mengetahui bahwa imamnya adalah orang yang sholatnya wajib diulangi. Pertama sebelum sholat mengetahui, ingat tahu bahwa imamnya itu sholatnya wajib diulang. Tapi ketika mau sholat lupa, makanya kalau memang lupa berarti tidak imam makmum tidak tahu keadaannya imam, apakah imamnya hadas atau tidak, atau apakah imamnya ini imam bermazhab Hanafi atau bukan, saya tidak tahu. Kalau memang gimana jamaahnya sah hukumnya. Jadi sholatnya orang tersebut sah karena tidak mengetahui. Fa illam ya'lam di sini. Fa illam ya'lam mukolamun orang ngerti sopo makmum mutlakon kelawan mutlak. Jadi secara mutlak imam makmum tidak tahu entah sebelum sholat atau pada waktu jamaah tidak tahu. Atau au illa ba'da sholati. Au illa ba'da sholati utawa akhir sakuse sholat. Fala i'adatah muka ora wajib baleni atau muka ora ono baleni iku maujud nisihatil kudwati kronus saimanu. Nisihatil kudwati kronus saimanu li anna ghayatahu kronus satni katake adamul ilmi iku annal imama satuni imam iku muhdisud pengkang hadas wa tabayyunu hadasil imami utawi perteloni hadasil imam ba'da sholati ing dalem sakuse sholat iku lajibu ora majibaken apa tabayyun hadasil imam ba'da sholat al-i'adata ing baleni sholat. Kalau memang makmumnya tidak mengetahui kepada imam apakah imamnya itu termasuk orang yang wajib mengulangi sholatnya atau tidak, makmum tidak tahu. Karena tidak tahu nih, maksudnya mutlakon sebelumnya tidak tahu dan tidak tahu nih. Bagaimana kalau demikian? Ya enggak masalah. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Atau gini, mengetahui kalau imamnya hadas setelah sholat. Setelah sholat baru tahu kalau imamnya itu ternyata hadas. Gimana sholatnya? Sholatnya orang tersebut sah, tidak wajib diulangi. Tidak wajib
diulangi iki masalah orang yang berjamaah. Qauluhu kata yang mumin li baradin ustuskilah hada bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur man shalla khalfa amri bin al-asi bil i'adah ila akhirih. Jadi dawuhnya syarat ini yang khotib dawuh jangan berdiri orang yang tayamum dikarenakan kedinginan sholatnya wajib diulang. Nah di sini dawuh tersebut ini termasuk masih perkara yang dimuskilkan. Kenapa kok dimuskilkan perkataan tersebut? Disebabkan pada zaman Rasulullah bi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur man shalla khalfa amrin ini asy bil i'adah. Karena Rasulullah ketika Rasulullah melihat ada orang berjamaah kepada Amr bin As, sedangkan Amr bin As wa huwa utai Amrin bin As iku kana onu sapa Amrin iku mutayammiman wong kang tayamum lil baradi kronoan. Jadi Rasul tidak menyuruh, tidak memerintah orang itu supaya mengulangi sholatnya. Sedangkan Amr bin As itu tayamum, jadi toharonya menggunakan tayamum karena dingin. Wa ujiba lan den gawe jawab anu saking iskal apa bi an adima bi anna adamal amri apa bi anna adamal amri satune ora anani perintah bil i'adati kelawan baleni iku la yastalzimu adamahu li anna alat tarafi wa ta'khir bayan ila waqtil hajat jaizun. Ini masalah yang muskilkan ini tidak diperintahkan untuk diulang. Karena masalah apa? Masalah mengulangi sholat itu termasuk perkara yang tarawih ditunda. Jadi penjelasan diulang sekalipun di akhir nggak masalah. Jadi, karena wa ta'khirul bayan utawi ngakhiraken keterangan ila waqtil hajati maring waktunya hajat iku jaizun punah. Jadi mengakhirkan penjelasan ketika waktu dibutuhkan, ini waktu yang dibutuhkan seperti ini jamaah kepada orang yang toharonya tayamum dikarenakan dingin. Rasul tidak menganjurkan tadi. Jadi menerangkan, mengakhirkan penjelasan itu hukumnya tidak, itu hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh. Jadi pada hakikatnya gimana? Orang yang berjamaah kepada orang yang wudunya itu atau toharanya itu pakai wudu, pakai tayamum karena tayamumnya karena, sedangkan tayamumnya itu dikarenakan dingin, itu supaya kita ulangi lagi. Berarti orang yang toharonya menggunakan tayamum, sedangkan tayamumnya itu disebabkan karena dingin, itu supaya diulangi sholatnya nantinya, supaya diulang sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kang nomor 5. Jadi syarat berjamaah yang nomor 5. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku alla yakuna yento ora ono sapa al-makmum ora ono sapa makmum iku yang takidu niqatakan sapa makmum butlana imamihi
ing batale imami makmum. Jadi syarat sahnya berjamaah yang nomor 5, makmum tidak meyakini bahwa sholatnya imam itu batal. Kalau makmum meyakini imam itu saja batal, masih berjamaah tidak sah. Qala syaihu qala dawus sapa as-syekh Muhammadu Ali ibn Husain al-Maliki fi Inaratid Duja wal khamisu alla taqtadiya bi imamin tara ta'lamu aw tadunu dhannan ghaliban mutlanaha ingda wal khamisu ila akhiri. Di Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki dalam kitab Inaratul Duja, di syarat sahnya berjamaah yang nomor 5, jangan berjamaah kepada orang yang sholatnya batal. Jadi mengetahui bahwa sholatnya imam itu tidak sah, sholatnya batal, atau dengan cara menyangka ini orangnya itu imamnya tidak sah sholatnya, kenapa? Hadas. Disebabkan hadas, jadi ada imam, orang yang mau sholat itu padahal sudah hadas, tapi dia tetap mau jadi imam, kenapa? Ya karena mungkin yang mau wudhu malas. Jadi kalau memang makmum mengetahui imamnya itu dalam keadaan hadas kok jadi imam, jangan jamaah kepada orang tersebut. Sholatnya tidak sah, jamaahnya tidak sah. Atau ini bukan disebabkan hadas, tapi disebabkan suatu perkara yang baru datang. Seperti kasyafiyin iktada bihanafiyyin masafar jauh awannu tarkal basmalah. Jadi contohnya lagi seperti yang perkaranya berarti baru datang, seperti makmumnya bermadhab Imam Syafi'i, imamnya bermadhab Imam Hanafi. Sedangkan orang tersebut atau makmum mengetahui bahwa orang imam tersebut menyentuh farji, atau menyangka makmum Syafi'i mengatakan bahwa imamnya tidak membaca basmalah pada waktu baca surat Fatihah. Jadi apa? Ternyata di alam maksud ba'dal ihram bi qadriha. Jadi setelah ini takbiratul ihram, baca doa kita, imamnya itu ya enggak baca, tidak diam, langsung baca surat, baca alhamdulillah. Gimana? Sholatnya tidak sah. Fala yasihu iktida'uhu, berjamaah kepada orang tersebut hukumnya tidak sah. Lihat, Imam Hanafi, imamnya bermadhab Hanafi, dan makmum mengetahui bahwa imam tersebut menyentuh farji. Sebab kenapa? Orang yang punya wudhu, kalau di dalam madhab Imam Syafi'i menyentuh farji dengan telapak tangan, wudhunya batal. Dalam sholat, ketika baca surat Fatihah, menurut madhabnya Imam Syafi'i, basmalah itu masuk kepada ayatnya surat Fatihah. Makanya surat Fatihah itu ayatnya 7 dengan apa? 7 dengan basmalah. Nah, makanya ketika sholat, waktu membaca surat Fatihah, basmalah wajib dibaca. Kenapa? Karena termasuk ayat sholat. Ayatnya surat Fatihah, bukan ayat sholat. Ayatnya surat Fatihah. Nadharan fala yasui iktidahu bi nadharan li dhanil makmum naqdal imam naqdal wudu'i bil masih wa butlan as-shalah bil arkil basmalah. Di berjamaah kepada orang yang bermadhab Hanafi, orang yang bermadhab Syafi'i,
jamaah kepada imam yang bermadhab Hanafi, tapi ingat imamnya madhab Hanafi tadi menyentuh fardhi. Madhabnya Imam Hanafi tadi tidak membaca basmalah. Tidak tahu lah, kalau tidak tahu gimana ya, nggak masalah, Mbak. Atau ternyata ya kita itu berjamaah kepada orang yang bermadhab Hanafi atau bermadhab Maliki, tapi kita berjamaah kepada madhab Hanafi, tapi orang tersebut tidak menyentuh fardhi. Orang tersebut ketika baca surah Fatihah baca basmalah, bagaimana? Apakah boleh berjamaah kepada imam yang bermadhab Hanafi? Sah. Di sini tidak sahnya berjamaah kepada madhab Hanafi tadi ketika kita itu tahu bahwa madhab orang tersebut sudah menyentuh fardhi, atau orang tersebut tidak membaca bismillah ketika baca surat Fatihah. Ini tidak sahnya di sini. Jadi kalau memang tidak itu nggak masalah. Nah, seperti kita ketika melakukan umroh, akhirnya orang itu kadang-kala ada orang tidak mau berjamaah di Masjidil Haram, tidak mau berjamaah di Masjid Nabawi. Pedomannya apa? Saya bermadhab Syafi'i, imamnya bermadhab Maliki. Hanya tidak mau, ya rugi. Ya rugi kita itu kalau sampai tidak berjamaah. Padahal kalau di Masjid Nabawi itu namanya sholat arba'in. Dan sholat arba'in itu berarti berjamaah selama sebanyak 40 waktu, berarti satu harinya 5 kali 8 40, berarti selama 8 hari sholat berjamaah Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Sholatnya ada di masjid, sholatnya ada di maktab. Nah, susah sholat di maktab, yang penting sholatnya. Nah, sholatnya ada di Masjid Nabawi, bukan di maktab. Lalu gimana saya itu mau ke masjid, saya itu nggak kuat. Akhirnya saya itu berjamaah ada di maktab selama 8 hari. Itu tidak termasuk sholat arba'in. Wa qala lan dawu sapa Syekh Muhammad Syarbini Al-Khatib fil Iqna. Muhammadun Syarbini Al-Khatib, nyatani Imam Muhammad Syarbini Al-Khatib fil Iqna'i ing dalem kitab Iqna. Dawuh wala yasihu ittida'uhu bimay ya'taqidu butlana sholatihi kasyafi'in iqtada bihanafin massafarjahu la ini tasada bi'tiqadil ma'mumaini o makmumina wa kamu jatahidina ikhtalafa kamu jatahidaini ikhtalafa fi ina'aini minal ma'i tahirin wa mutanajjisin. Di dawanya Imam Muhammad Syarbini, wala yasihu berjamaah kepada orang yang diyakini sholatnya batal, tidak sah, seperti orang bermadhab Syafi'i berjamaah kepada orang yang bermadhab Hanafi yang sudah menyentuh fardhi, bukan bekam. Bekam itu kalau Bandung Jawanya di sini cantuk. Nah itu gimana, nggak masalah. Kalau karena ini orang Syafi'i la iniftada tasodala ora lamun cantuk sapa Hanafi iktibaron krono ngalap iktibar bi'tiqadil makmumina ini
kelawan ikote piro-piro makmum. Wa kamu jetahidaini ikhtalafa fi ina'in. Ini lain lagi. Jadi kalau cuma masalah bekam itu berarti nggak masalah. Berjamaah ini orang mazhab Hanafinya bekam, mazhab Syafi'i makmumnya mazhab Syafi'i, imamnya bermazhab Hanafi dan melakukan bekam atau cantrok bekam, membuang darah kotor. Itu gimana? Itu sah sholatnya. Sekarang di sini wa kamu jitahida ini dan seperti ini ada orang wudu menggunakan, sedangkan wudu di sini ikhtalafa sulaya jitahida fi ina aini minal ma'i tahirin wa mutanajjisin fa itta addada qaid as-sahah ittida'u ba'dihim. Oh, di sini kamu jitahidi kok ikhtalafa di sini. Tapi ittida'u ba'dihim bi ba'dihim. Mujtahida ini ikhtalafa tapi ittida'u ba'dihim. Ittida'u sahah. Ikhtalafa kitab Inarotin. Kitab Ikna. Kamu jitahidani ikhtalafa fi ina'ani. Tapi di sini shohat iktida'u ba'dihim bi ba'dihim. Ternyata di sini orang yang ijtihad dengan dua tempat. Berarti ketika ada orang mau wudu, airnya ada dua macam. Ada dua tempat air, yang satunya air suci, yang satunya air mutanajjis. Fa in ta'addadat tahiru, kalau memang airnya itu dibilang suci, hukumnya sah. Berarti di sini ada orang ini sudah ijtihad. Ini sudah pilihannya. Berarti ini yang air suci. Kemudian wudu dengan air gimana? Enggak apa-apa, boleh sah. Soha iktida ba'dihim bi ba'din, jadi sah berjamaah kepada orang yang wudunya itu hasil ijtihad dari dua air, yang satunya air suci dan satunya air mutanajjis. Ingat, malam yata'ayyan ina'u imamin lin najasa. Jadi selama makmum tersebut tidak meyakini, malam yata'ayyan selagi orang jadi tertentu opo ina'u imamin wadai imam lin najasati. Yang penting tidak jelas bahwa air yang dipakai imam adalah air najis, air. Kalau yakin imamnya itu menggunakan airnya, jangan berjamaah. Asal falawis tabakhom satun min aniyatin fiha najasatun ala khamsatin. Falawis tabaha mukolamun dadi serupa opo khamsatun limu. Opo khamsatun limu min aniyatin kang saking piro-piro wadah. Fiha iku tetep ing dalem khamsatu aniyatin najasun utawi najis ala khamsatin ing ngatasé wong limu. Fadhanna mukonyunu sapa kulun saben-saben siji nyunu taharata ina'in ing sucine wadah minha saking khamsah. Fatawaddo'ah moko nuli wudu sapa kulun bihi kelawan ina. Wa amalan ngimami sapa kulun bil bagina kelawan sekerine khamsah fi sholatin ing dalem sholat minal khamsi saking limu.
Ada muka wajib baleni sapa kulun ma ing barang ma ing salat itamakan dadi imam sapa kulun bihi kelawan ma akhiron ing dalem akhire. Fala wajtabah, berarti di sini masalah dari kami cukup biasaan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus